Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Adik-adik yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga Allah senantiasa menjaga adik-adik dan beserta seluruh keluarga. Insyaallah pada kesempatan kali ini, atau lebih tepatnya dimulai pada sore hari ini, kita akan menjalankan sebuah program baru, ya, yang mana program ini adalah program untuk mendukung atau untuk membekali kalian selama bulan Ramadan ini, ya. Oke, oleh karenanya untuk materi hafalan kita cukupkan terlebih dahulu, dan ana mohon kepada seluruh adik-adik mulai hari ini dan seterusnya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam rangka menyimak setiap materi yang akan disampaikan oleh para guru nantinya. Insyaallah akan ana mulai pada hari ini materi pertama, ya, tentang pengertian puasa, dalilnya dan keutamaannya. Adik-adik yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, angka sebaiknya adik-adik untuk mengambil alat tulis, kalau bisa ya ambil alat tulis, ya, untuk mencatat apa faedah-faedah yang akan disampaikan oleh ustadznya. Taib, pengertian puasa, dalilnya dan keutamaannya. Puasa secara bahasa adalah menahan diri, sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari disertai dengan niat. Ustadz, apa sih maksudnya dari menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa? Ya, ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari segala perkara yang dapat membatalkan puasa. Seperti kita makan, hukum asal makan aslinya boleh, tidak haram, ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Begitu pula minum, ya. Akan tetapi di bulan Ramadan ini kita dilarang untuk makan dan minum. Oleh karenanya adik-adik untuk menahan diri agar tidak minum atau makan selama bulan Ramadan. Nah, kemudian apa sih Ustaz hukum tentang apa sih hukum puasa? Apakah dia sunnah Ustaz ataukah dia boleh tidak dilaksanakan Ustaz? Oh, hukumnya wajib adik-adik. Nah, hukumnya wajib sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Oleh karenanya adik-adik, hukum puasa adalah wajib bagi setiap muslim kecuali yang dia memiliki uzur syar'i. Kemudian ada juga, ya, dalil tentang wajibnya puasa dari hadisnya adik-adik. Di antaranya buniyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Artinya Islam itu didirikan atau dibangun di atas 5 pondasi adik-adik. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Pondasi yang kedua adalah melaksanakan sholat. Nah, ini wajib ini adik-adik untuk seluruh kaum muslimin adik-adik, ya. Nah, yang ketiga adalah ita'iz zakah wa ita'iz zakah. Tadi yang kedua yaitu mendirikan sholat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat pergi haji, ya, ke rumah Allah jika mampu, wa shaumi ramadan, dan berpuasa. Nah, dari seluruh dari ayat Al-Quran dan hadis yang Ustaz sampaikan,
Ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya puasa bagi kaum muslimin ya, dan ini adalah dalil dari wajibnya puasa atas seluruh kaum muslimin. Oleh karenanya para ulama sepakat bagi orang-orang yang mengingkari hukum wajibnya berpuasa atau mengingkari puasa itu sendiri, maka para ulama sepakat ya, orang tersebut dianggap keluar dari Islam atau disebut juga dengan kafir ya, karena dia telah mengingkari suatu perkara yang telah diwajibkan dalam syariat Islam ya. Kemudian untuk adik-adik ya, apa sih Ustadz kita melaksanakan puasa, apa faedahnya dari puasa tersebut ya, lalu apa juga keutamaannya. Nah, di antara keutamaan atau faedah disyariatkan puasa itu adik-adik adalah tameng diri kita, tameng diri kita dari api neraka. Asyamu junnatun, sebagaimana yang tertera di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wasyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Puasa itu adalah tameng. Tameng dari apa? Dari api neraka. Nah, tatkala seseorang sedang berpuasa, maka janganlah ia berbuat sia-sia dan janganlah ia melakukan perdebatan. Seandainya fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Kalau orang lain mencecanya atau memusuhinya, maka adik-adik tidak boleh membalasnya. Terus bagaimana Ustaz sikap kita? Cukup katakan saya sedang berpuasa. Kemudian di antara faedahnya juga adalah orang yang berpuasa termasuk di antara orang-orang yang sabar, dan Allah akan memberikan ganjaran khusus bagi orang-orang yang bersabar ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahala mereka dicukupkan tanpa batas. Masya Allah, sungguh luar biasa ya orang-orang yang berpuasa ini. Kemudian di antara faedahnya juga bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari bau kasturi di sisi Allah. Ustadz, tapi kalau kita cium bau mulut kita sendiri tatkala puasa, Masya Allah Ustadz, wanginya sangat semerbak. Ya maksudnya kurang sedap ya wanginya. Nah, itu di dunia. Hadis ini menerangkan bahwasanya ganjaran, di antara ganjarannya orang yang puasa, bau mulutnya lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah. Dalilnya wal khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah akan menjauhkan wajah orang yang berpuasa di jalannya dari neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun. Subhanallah. Agung sekali bukan? Nah, tertera di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu fin anin nar 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba ya yang berpuasa di jalan Allah kecuali amalannya pada hari itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pintu khusus di surga bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi orang-orang yang berpuasa ini akan memasuki surga melalui pintu khusus yang mana Allah Ta'ala sebutkan namanya adalah Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu. Nah, pintu ini dinamakan Ar-Rayyan adik-adik. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Nah, la yadkhulu min ma'hum ahadun ghairuhum. Ya. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melaluinya pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang melewatinya kecuali mereka. Ya, dikatakan yuqal aina shaimun fayadkhuluna minhu. Di mana orang yang berpuasa lalu mereka masukinya. Fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadan. Lalu jika orang terakhir dari mereka telah masuk,
maka pintu tersebut dikunci sehingga tidak ada seorang pun yang melaluinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian puasa ini termasuk syafaat adik-adik di hari kiamat kelak. Subhanallah adik-adik, betapa kalau adik-adik tahu betapa besarnya, betapa azimnya hari kiamat nanti, ya sungguh sangat ini adalah perkara yang sangat dahsyat adik-adik hari kiamat. Banyak diantara kalau kita bahas tentang hari kiamat ini sungguh panjang adik-adik, ya maka cukup ya Ustaz gambarkan saja di hari kiamat itu kelak manusia akan menghadap Allah ya sesuai dengan amalan-amalan mereka di dunia, dan ini semua perkara yang sangat berat dan besar adik-adik. Nah, puasa dapat memberikan syafaat adik-adik. Asyamu wal Qur'anu yashfa'an lil abdi yaumal qiyamah. Ya, puasa dan Al-Qur'an memberikan syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat. Subhanallah. Betapa beruntungnya adik-adik. Di sisi lain adik-adik membaca Al-Qur'an, menghafalnya, dan di sisi lain adik-adik sedang berpuasa. Subhanallah, ini adalah sebuah keuntungan yang sangat dahsyat. Adik-adik mendapat dua keuntungan yang sangat agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan adik-adik pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka adik-adik. Ya, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu ya. Jadi adik-adik, ya perbanyaklah amalan-amalan soleh di bulan Ramadan. Ya. Kemudian hikmah di antara bulan puasa ini terakhir, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanan dan berharap pahala serta berharap dosa-dosanya diampuni. Ini maksudnya orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan berharap dosa yang diampuni, maka Allah akan memberikan ganjaran. Apa ganjarannya? Allah akan mengampuni segala dosanya. Ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan Allah ampuni. Ya. Cukup untuk pembahasan sore hari ini ya, semoga apa yang Ustadz sampaikan menjadi bekal menjadi sedikit bekal untuk adik-adik tatkala bertemu bulan Ramadan. Mungkin hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan kepada Ustadz. Jazakallahu khairan adik-adik. Semoga Allah senantiasa menjaga adik-adik dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.